Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Maulita, NIM 1905106037 dari kelas A 2019, Prodi Penjas Universitas Mula Warman Samarinda. Di sini saya akan membahas tentang pencak silat dari sejarah dan sarana prasarana pencak silat. Sebelum ke sejarah pencak silat, kita akan membahas apa itu pencak silat, ya kan? Pencak silat sendiri atau yang biasa diangkat disingkat sebagai silat ini merupakan salah satu seni olahraga yang berasal dari Asia Tenggara seperti di Indonesia, di Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Thailand. Silat sendiri merupakan istilah yang terkenal secara luas di Asia Tenggara untuk menyebut seni bela diri ini. Meski demikian, masing-masing negara juga mempunyai penyebutannya dalam bahasanya masing-masing, seperti gayong dan cekak yang berasal dari negara Malaysia dan Singapura, dan bersilat dari Thailand dan juga pesilat dari Filipina. Silat berasal dari dua kata, yaitu pencak dan silat. Pengertian pencak ialah gerak dasar bela diri dan terkait dengan peraturan. Serta sedangkan dari silat berarti gerak bela diri sempurna yang bersumber dari kerohanian. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian sejarah pencak silat. Sejarah perkembangan pencak silat sudah dimulai sejak perkembangan zaman kerajaan, kemudian zaman penjajahan Belanda, sampai zaman pendudukan Jepang, dan yang terakhir ketika zaman kemerdekaan. Selain menjadi sebagai pembelaan diri atau membela diri atau mempertahankan diri, pencak silat sendiri adalah suatu budaya yang harus dilestarikan dari zaman dulu hingga sekarang. Selain terkenal di negara Indonesia, pencak silat sendiri terkenal di luar negeri gitu ya. Seperti yang saya sebutkan di atas tadi, seperti yang terkenal di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Filipina, Thailand, bahkan yang lainnya. Saya akan masuk ke perkembangan pencak silat di dalam kerajaan pada zaman dulu. Beberapa kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, Kediri, Mataram, Singasari, Sriwijaya, dan juga kerajaan Majapahit juga menyiapkan berbagai pasukan yang telah dibekali dengan ilmu bela diri ini guna mempertahankan wilayahnya. Karena dalam peperangan pada zaman dulu tidak melibatkan yang namanya senjata gitu. Jadi itu dimanfaatkan dengan seni bela diri. Selanjutnya ada perkembangan pencak silat pada zaman penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, pertumbuhan dari pencak silat sangat ditentang oleh pihak Belanda sebab dipandang berbahaya untuk kelangsungannya jajahannya gitu. Nah, selanjutnya ada perkembangan pada penduduk Jepang. Berbeda dengan Belanda yang menentang pertumbuhan pencak silat, sedangkan Jepang pada masa pendudukan Jepang, pencak silat sangatlah didukung serta dikembangkan guna sebagai kepentingan Jepang sendiri, yaitu untuk mengorbankan semangat pertahanan untuk menghadapi serangan sekutu. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu perkembangan pada zaman kemerdekaan. Pada tanggal 18 Mei tahun 1948 di Surakarta, terdapat beberapa pendekar yang berkumpul dan kemudian membentuk sebuah organisasi yang bernama Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia atau yang disingkat dengan IPSSI. Dalam organisasi tersebut diketuai oleh Mr. Wongsonegoro dan kemudian mengubah nama organisasinya menjadi Ikatan Pencak Silat Indonesia dan disingkat sebagai IPSI yang memiliki tujuan untuk membakar lagi semangat juang rakyat Indonesia pada masa pembangunan. Dan sekarang IPSI tercatat sebagai organisasi silat nasional paling tua yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di tanggal 11 Maret tahun 1980 didirikan juga sebuah organisasi pencak silat bernama Persatuan Pencak Silat Antarbangsa atau yang disingkat sebagai Pesilat yang didirikan oleh Prakarsa
Edi M. Nalapraya dari Indonesia yang pada masa itu juga menjabat sebagai ketua IPSI. Dan kemudian diadakannya acara pencak silat yang juga dihadiri oleh negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam untuk sekalian menyambung silaturahmi antara negara. Yang kemudian terbentuknya beberapa organisasi pencaksilat seperti IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia yang di Indonesia, lalu ada Pesaka, Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia yang ada di Malaysia, dan Persib, Persekutuan Silat Singapura yang ada di Singapura. Lalu ada Persekutuan Silat Brunei Darussalam yang diadakan di Brunei Darussalam. Nah, masuk tahap berikutnya, saya akan membahas tentang sarana prasarana dalam pencak silat. Nah, sarana yang pertama ada lapangan atau gelanggang. Nah, dalam gelanggang ini juga memerlukan beberapa perlengkapan, yaitu ada ember, gelas, kain pel, dan kaset dari ijuk. Lalu ada jam pertandingan atau game watch, ada gong atau alat yang berfungsi untuk melakukan suatu bunyi gitu kan. Terus ada lampu pemenang berwarna merah dan biru. Lalu lampu babak atau tanda lain untuk menentukan ronde atau babak, ada perlengkapan pembantu pesilat, formulir pertandingan, perlengkapan pertandingan, pakaian pertandingan berwarna hitam-hitam, perlindungan badan untuk melindungi badan dari serangan atau bisa mengakibat cedera parah. Lalu ada perlindungan kemaluan. Oke. Untuk gelanggangnya, gelanggang dapat di lantai atau di panggung dan dilapisi matras dengan tebal maksimal 5 cm, permukaan rata dan tidak memantul serta ditutup dengan alas yang tidak licin berukuran 9 x 9 meter. Lalu gelanggang terdiri dari bidang gelanggang berbentuk segi 4 bujur sangkar dengan ukuran 7 x 7 meter, bidang laga berbentuk lingkaran dalam bidang olahraga. Lalu ada batas gelanggang dan bidang laga dibuat dengan garis selebar ke arah luar 5 cm dan berwarna kontras dengan permukaan gelanggang. Pada tengah-tengah bidang laga dibuat lingkaran garis tengah 2 meter selebar 5 cm sebagai batas pemisah sesaat akan dimulai pertandingan. Nah, lingkaran tersebut mempunyai tanda garis lurus pada garis tengah lingkaran sebesar 5 cm yang sejajar dengan sisi bujur sangkar dan berwarna kontras dengan permukaan gelanggang. Serta sudut pesilat dalam ruang pada sudut bujur sangkar yang berhadapan dengan dibatasi oleh lingkaran bidang laga. Sudut yang berhadapan lainnya adalah sudut netral, seperti itu. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Jika ingin melihat beberapa teknik tendangannya ada di video saya sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.